Saudara, sejumlah anggota Komisi 9 DPR RI menjalani penyuntikan vaksin Nusantara di RSPAD Gatot Subroto, Jakarta. Penyuntikan dilakukan di tengah kontroversi vaksin Nusantara yang belum mendapatkan izin dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad menyebut dukungan perlu diberikan kepada vaksin Nusantara yang merupakan karya anak bangsa. Sufmi juga menyebut tidak ada kontroversi terkait vaksin yang digagas mantan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto tersebut karena dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi 9, BPOM menyetujui dilakukan uji klinis tahap 2 pada vaksin Nusantara. Saya pikir nggak ada kontroversi ya. Nggak ada kontroversi kalau dilihat dari rilisnya BPOM juga hari ini, mereka mempersilahkan untuk memulai uji fase ini. Jadi saya pikir hal-hal yang tidak perlu dipermasalahkan, tidak perlu dipermasalahkan. Mungkin bisa diluruskan sedikit dari BPOM sendiri, sebenarnya sudah sejauh mana untuk tahap uji klinis ini? Ya kalau rapat dengar pendapat dengan Komisi 9, Badan POM sudah menyetujui uji fase 2 ini. Ya, kita ada hasil notulensi rapat dan lain-lain, dan saya pikir jangan kemudian media harap membantu agar DPR tidak diadu-adu dengan BPOM, karena sebenarnya tujuan Dewan dengan tujuan BPOM itu sama, bagaimana kemudian vaksin ini bisa berlangsung dengan baik di negeri kita. Dukungan juga datang dari mantan Panglima TNI Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantio. Gatot bersama keluarga hari ini menjalani pengambilan darah sebagai bagian dari uji klinis tahap 2 vaksin Nusantara di RSPAD Gatot Subroto. Selanjutnya, 2 minggu ke depan Gatot akan menerima suntikan vaksin Nusantara. Meski vaksin Nusantara belum mendapatkan izin dari BPOM, Gatot mengaku sangat mendukung vaksin Nusantara buatan anak bangsa tersebut. Begini, saya ini lahir di sini, makan di sini, minum di sini, diberi ilmu di sini, dan dididik sebagai seorang prajurit di Bumi Pertiwi. Kemudian ada hasil karya putra Indonesia yang terbaik, kemudian uji klinik, kenapa tidak saya? Apapun saya lakukan untuk bangsa dan negara ini. Walaupun belum ada izin dari BPOM, Pak? Ya, saya tidak tahu ada izin atau tidak, tetapi saya ditawari untuk menjadi uji klinik, saya siap. Oh, ditawarin dari Pak Terawan ya, Pak? Ya. Jadi rasanya gimana Pak tadi, Pak? Ya? Rasanya gimana tadi, Pak, habis disuntik, Pak? Habis belum disuntik, diambil darahnya dulu. Ya. Namun Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM justru menyebut vaksin Nusantara belum bisa berlanjut ke tahap uji klinis karena belum memenuhi sejumlah persyaratan. Tak hanya itu, Kepala BPOM Penny Kusumastuti Lukito juga menyatakan tim peneliti vaksin Nusantara kerap kali mengabaikan hasil evaluasi yang diberikan oleh BPOM. Tentunya untuk komitmen adanya correction action, preventive action yang sudah harusnya diberikan dari awal tapi selalu diabaikan, tetap tidak bisa, akhirnya nanti kembali lagi ke belakang gitu ya. Jadi memang dalam tahapan sekarang berbagai aspek yang dikatakan tadi, good clinical trial, GMP-nya untuk produksi vaksin tersebut juga belum memenuhi, bahkan proof of concept-nya juga belum. Jadi dan hasil uji kliniknya tersebut juga dikaitkan dengan keamanan, efektivitas dikaitkan dengan kemampuan potensi imunogenisitasnya meningkatkan antibodi juga belum meyakinkan, sehingga memang belum bisa melangkah. Ya, tapi silakan ya, kami tidak menghentikan, silakan diperbaiki. Sementara itu, Ikatan Dokter Indonesia meminta peneliti vaksin Nusantara untuk memperbaiki uji klinis fase 1. Setiap peneliti juga harus berpedoman pada prosedur keilmuan yang berstandar internasional, termasuk rekomendasi dari BPOM. Pada uji klinis tahap 1, BPOM mengecek keamanan, efikasi, dan kualitas vaksin terhadap masyarakat. Jika pada tahap 1 belum memenuhi kaidah penelitian, perlu dilakukan koreksi kembali. Jadi 3 hal ya tentang vaksin ya, keamanan, kemudian khasiat atau efikasi, kemudian kualitas karena dia menghasilkan imunogenitas yang baik, itu harus terkonfirmasi dengan baik dari hasil uji klinis fase pertama. Kalau tidak ada konfirmasi yang cukup, yang baik, yang dianggap memadai, maka peneliti diharapkan melakukan koreksi, melakukan revisi pada fase klinis tingkat pertama.
Vaksin Nusantara belum mendapatkan persetujuan pelaksanaan uji klinis dari Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM karena dinilai belum sesuai kaidah penelitian. Namun hari ini, saudara, sejumlah anggota DPR sudah menjalani uji klinis vaksinasi COVID-19 dengan vaksin Nusantara. Apa pertimbangannya mereka bersedia untuk disuntik vaksin? Lebih lengkap soal ini kita akan tanyakan langsung kepada Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI, Melki Lakalena yang sudah bergabung. Selamat petang, apa kabar Pak Melki dengan Ibrahim dari Studio Kompas TV? Salam sehat. Baik, salam sehat. Terdengar cukup jelas suara Anda. Pak Melki, jadi apa pertimbangannya Anda hadir di uji klinis vaksin Nusantara hari ini, Pak Melki? Ya, pertama ini saya kemarin dari NTT, Nusa Tenggara Timur, lagi reses dan juga lagi sementara mengurus bantuan bencana. Kemudian kemarin sore atau malam kami tiba kembali ke Jakarta, hanya khusus datang mengikuti uji klinis vaksin Nusantara ini, dan besok kami balik lagi ke NTT karena mengurus bencana yang ada di Nusa Tenggara Timur. Jadi saya bersama teman-teman, kami datang hari ini dari Komisi 9 dan dari berbagai komisi yang lain maupun DPR RI dalam rangka memberikan dukungan kepada proses uji klinis dari vaksin Nusantara. Pertama saya mau bicara dulu soal regulasi ya, Mas Ibrahim ya. Undang-undang dasar kita itu memberikan sebuah jaminan bahwa ada hak hidup untuk mendapatkan kesehatan dari setiap warga negara. Jadi setiap warga negara itu punya hak untuk mendapatkan kesehatan. Undang-undang kesehatan juga demikian. Nah, dalam rangka itu juga Inpres nomor 6 tahun 2016, Presiden Jokowi sudah memberikan instruksi bahwa perlu ada percepatan pengembangan produksi penggunaan dari obat dan alkes dalam negeri. Dan dalam masa pandemi ini ada dua hal ya, Mas Ibrahim, yang sangat menonjol dalam Inpres ini adalah untuk alat kesehatan itu adalah Genos yang mulai dipakai di mana-mana. Nah, untuk obat dalam hal ini vaksin tentu adalah vaksin Nusantara dan vaksin merah putih. Kami sudah mendorong ini sudah sejak lama sebenarnya, Mas Ibrahim. Itu spirit Komisi 9. Dan hari ini ketika ada undangan dari para peneliti yang mengatakan bahwa uji klinis hari ini dimulai, tentu sebagai bagian dari masyarakat Indonesia yang kami sejak awal juga mengikuti proses dari vaksin Nusantara ini maupun vaksin merah putih, mana yang duluan kita akan ikuti. Dan karena ini sudah masuk pada undangan dari RSPAD untuk melakukan uji klinis, tentu kami akan mengikuti ini dengan dengan penuh kesadaran dan penuh. Pak Melki, maaf saya potong. Percepatan memang ada instruksi dari Presiden tentu untuk menangani pandemi ini, tapi kan kita tidak boleh abai juga karena ini berkaitan dengan kesehatan, Pak Melki. Nah, soal ini efek sampingnya kan belum diketahui. Terus tadi ada. Jadi begini, saya meluruskan dulu ya. Baik, silakan. Klinis tahap 1 itu hanya untuk menguji tentang keamanan, ya. Jadi uji klinis tahap 1 itu hanya untuk menguji tentang keamanan. Itu saya perlu luruskan dulu karena tadi dari Ketua Umum ID itu tadi tidak tepat ya. Jadi yang benar adalah uji klinis tahap 1 itu hanya untuk aspek keamanan. Saya farmasi, saya apoteker, saya mengerti proses pembuatan obat termasuk vaksin. Jadi hanya tahap 1 itu hanya untuk khusus tentang uji keamanan. Sudah lolos, dan di keamanan Pak Melki. itu memang diuji tentang keamanan itu sudah dicek bahwa tidak ada dampak terhadap yang mengikuti di uji klinis tahap 1 itu terkait dengan aspek keamanan. Tidak ada yang mati, tidak ada yang cacat, tidak ada yang mengalami dampak serius. Jadi setiap uji klinis tahap 1 itu yang kita lihat cuma aspek keamanan. Jadi tidak ada alasan untuk tidak lolos ke tahap kedua. Kalau yang dipertanyakan BPOM bagaimana Pak Melki soal kaidah penelitiannya, standar prosedur penelitiannya? Itu. Kenapa juga sekarang hari ini, kan kita kan tadi kan ke RSPAD Gatot Subroto. Kata Badan POM bahwa ethical clearance itu dari RSPAD. Kenapa dibikin di Karyadi? Tadi sudah kembali lagi dibuat di RSPAD Gatot Subroto. Kemudian perbaikan yang diminta oleh Badan POM juga setahu yang kami juga dengar dari para peneliti sudah mereka sesuaikan sesuai rekomendasi. Jadi catatan Badan POM itu yang sudah dilakukan sebulan lalu itu juga sudah disesuaikan dan diikuti oleh para peneliti. Dikembalikan ke RSPAD Gatot Subroto sudah dikembalikan, sudah dimulai seperti tadi. Termasuk juga sebenarnya begini Mas Ibrahim ya. Jadi keputusan di Komisi 9 kemarin adalah setelah berdebat panjang ya. Iya. Badan POM itu setuju memberikan izin klinis tahap kedua. Jadi jangan lagi kemudian seolah-olah Badan POM ini berputar-putar bahwa seolah-olah bahwa peneliti dan
semua yang terlibat dalam proses ini itu tidak mengerti dan tidak memahami tentang mekanisme. Tapi Pak Melki, tadi kita memiliki liputan pernyataan dari Kepala Badan POM yang ini tidak sesuai kaidah, artinya ya harus dilakukan kembali. Apakah Anda juga sudah mengecek hasil koreksi dari tim peneliti sudah disampaikan kepada Badan POM atau belum, Pak Melki? Ya, yang pasti begini ya, semenjak awal ketika urusan vaksin Nusantara ini berjalan, kami merasakan sendiri, menyaksikan sendiri, melihat langsung bagaimana antara Badan POM, khususnya Bu Penny, dan juga mungkin 1-2 orang yang mengurus tentang vaksin Nusantara ini untuk diamati, dengan teman-teman peneliti ini, komunikasinya betul-betul buruk ya. Ya, jadi komunikasinya buruk. Jadi bagaimana versi Bu Penny ada catatan, versi peneliti sudah direspon. Kemudian kami waktu itu mengundang waktu rapat di Komisi 9 itu penengah, yang kami anggap bisa sebagai tokoh yang netral, yaitu Prof. Amir sebagai pemimpin di lembaga Eijkman ya, kemudian juga dan Prof. Nidom. Perdebatan panjang ini dari pagi sampai malam itu juga mereka menyaksikan. Komisi 9 semua hadir, tidak ada satupun fraksi yang menentang, semua fraksi setuju tanpa kecuali. Uji klinis Nusantara ini ya? Tidak ada fraksi pun yang menolak. Baik. Semua fraksi bersama dengan yang dari 2 orang ahli yang independen ini, Prof. Amir dari Eijkman dan juga kemudian Prof. Nidom ini sama-sama melihat bahwa vaksin ini karena masih tahap pengujian, ini kita belum bicara untuk publik ya. Nah itu dia. Soal kalau andai kata vaksin ini mau kita rilis bagi publik luas, nah itu baru kemudian kita ketat betul mengecek keamanan, mengecek efikasi, mengecek khasiat, mutu dan seterusnya. Pak Melki, ini kan kalau ini masih misalkan, tahap penelitian loh. Ya, Pak Melki, kalau misalkan sampai nanti klinis tahap 3 belum ada keluar izin dari Badan POM, ini kan yang jadi kendala juga untuk penggunaan. Gitu ya. Iya, izin edarnya juga, Pak Melki. Kita ini pertama ya, spirit terhadap negeri ini juga tentu harus juga kita berikan. Kecuali memang mereka ini melakukan penelitian tidak pakai kaidah. Mereka sudah memenuhi kaidah sesuai dengan permintaan Badan POM. Kedua, kalaupun memang mereka punya penelitian ini tidak sesuai dengan standar internasional, tidak mungkin tercantum dalam list WHO. Di list WHO ini sesuai dengan peraturan WHO, mereka sudah ikuti, tercantum di sana. Artinya menurut WHO bahwa mereka memenuhi kaidah internasional. Yang ketiga, dalam situasi real hari ini, vaksin dalam jumlah terbatas kita tidak bisa memenuhi seperti yang dikatakan pada saat awal pemenuhan tentang jumlah vaksin. Kualitas vaksin yang masuk hari ini ada 2 ya, Sinovac dan AstraZeneca. Sinovac itu dari segi keamanan oke, tapi efikasi, bahkan produsennya Sinovac juga mengatakan efikasi dia rendah. Dia mau meneliti kembali lagi soal ini. Sementara AstraZeneca dari segi efikasi tinggi, tapi dari segi keamanan masih jadi tapi di mana-mana. Sudah keluar izin penggunaan daruratnya, Pak Melki ya. Pak Melki. Vaksinnya kualitas seperti itu, produk dalam negeri pun kita persulit. Pak Melki, ini tadi Anda menggarisbawahi soal komunikasi tim peneliti vaksin Nusantara dan Badan POM yang tadi Anda katakan buruk. Apa langkah dari Komisi 9 ke depan agar ya, tentu... kami sudah waktu itu ya, dari semenjak tanggal 7 Maret itu kami sudah akan memediasi biar kita mempermudah proses yang rumit seperti ini, biar lebih mudah, lebih gampang. Kan poin kami begini ya, vaksin luar negeri tetap bisa masuk, kita tetap terima, yang sudah dinegosiasikan itu tetap kita akan pakai ya. Tapi kan faktanya kan kita sulit karena dia embargo. Tapi pada saat yang sama juga vaksin dalam negeri jangan dipersulit. Kami kan mengikuti betul bagaimana jawaban-jawaban dari Bu Penny sebagai Kepala Badan POM dalam proses kita rapat kemarin. Baik. Itu jawaban-jawabannya itu tampak jelas kok, tidak ada dukungan politik dari Kepala Badan POM bagi vaksin Nusantara. Itu jelas, itu clear. Itu apa yang kami tangkap di situ bahwa semua jawaban Bu Penny itu memang tidak ada dukungan terhadap vaksin dalam negeri bagi Kepala Badan POM. Baik, Pak Melki, tentu kita membuat kemudian kami sebagai wakil rakyat, ya, daripada ini kemudian berdebat seperti ini, ya kami melakukan langkah terobosan dengan membuat seperti ini hari ini. Kita tunggu nanti bagaimana hasil uji klinis di fase pertama ini, apakah akan mengubah hasil evaluasi dari Badan POM atau ada perbaikan nanti ke depan, karena ini juga untuk menjamin ketersediaan vaksin di Indonesia. Terima kasih Pak Melki Lakalena, Wakil Ketua Komisi 9 DPR, telah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Terima kasih Pak Melki.